Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ibu harap dalam keadaan baik. Terima kasih atas waktunya. Kalian mau mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan di video ini. Ibu harap semangat belajar kita tidak berkurang meskipun dalam keadaan belajar online. Baiklah, kita kemarin telah membahas apa itu teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur. Baiklah, kita akan melanjutkan materi mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama, judul. Setiap teks pasti memiliki judul. Misalnya, kalian contohnya membuat mie instan, pasti judulnya cara membuat mie instan. Yang selanjutnya, tujuan. Kalian harus mencantumkan tujuan membuat teks prosedur itu untuk apa. Misal, tujuan saya membuat mie instan ini agar saya dapat memvariasikan menu makanan saya setiap hari. Misalnya seperti itu. Kemudian, setelah tujuan ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Misalnya, dalam membuat mie instan itu ada panci, ada sendok, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang paling penting adalah langkah-langkah. Dari yang pertama sampai yang terakhir, langkah-langkahnya apa saja kalian harus persiapkan. Kemudian yang terakhir ditutup dengan kalimat penutup. Misal, sekian teks prosedur cara membuat mie instan ini, sampai berjumpa kembali di teks prosedur berikutnya. Seperti itu boleh. Nah, kaidah kebahasaan yang akan dibahas di dalam teks prosedur. Terdapat kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kita bahas satu-satu. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah. Nah, contohnya itu ada, tuanglah kopi ke dalam gelas. Nah, memerintahkan kita untuk menuangkan kopi ke dalam gelas. Ini terdapat kalimat imperatif. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berfungsi untuk menyatakan informasi atau berita. Contohnya, kopi bisa dibeli di warung terdekat Anda. Nah, itu kan merupakan kalimat informasi untuk kita. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Adalah kalimat yang berfungsi untuk bertanya. Nah, bertanya. Jadi contohnya ini, apakah Anda menyukai kopi? Itu contohnya. Jadi itu adalah kalimat pertanyaan yang akan muncul di kebahasaan dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan urutan atau langkah. Dalam teks prosedur, pembuatan langkah harus urut, tidak boleh dibolak atau salah satunya dihilangkan. Ya, jadi di dalam pembuatan langkah harus runtun atau urut dan tidak boleh dibalik. Dalam hal ini maksudnya di dalam teks prosedur sederhana dan kompleks. Karena dalam teks prosedur protokol yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, langkah boleh dibalik karena dia memang tidak terlalu ketat. Nah, di sini contohnya cara memasak mie instan. Dari langkah yang pertama sampai yang terakhir itu tidak boleh ada yang dihilangkan dan tidak boleh ada yang dibalik. Baiklah, untuk materi hari ini Ibu rasa cukup. Kita akan melanjutkan materi kaidah kebahasaan pada pertemuan selanjutnya. Kalian bisa menambahkan materi dengan cara mencari referensi-referensi yang lain dari sumber yang bisa dipercaya. Untuk kita semua, tetap semangat, tetap di rumah aja. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.